Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam Daily Wisdom. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kuat dalam badai. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu dulu, masih muda, saya senang nonton film kungfu. Nah, saya melihat ada sebuah kisah di dalam film kungfu itu, yaitu tentang seorang anak muda yang memiliki ilmu pas-pasan. Dia melawan musuhnya yang ilmunya lebih tinggi dari dia. Dan di dalam perkelahian itu, dia berada di dalam satu titik yang terendah. Mulut dan hidungnya berdarah, luka badan, dan dia terkapar. Di dalam segala kelemahannya itu, musuhnya tertawa sambil mengatakan, "Menyerahlah kamu, maka kamu tidak akan binasa." Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu, tiba-tiba, si pemuda itu bangkit dengan perlahan-lahan. Lalu dia ambil posisi tubuh untuk menguatkan, lalu kemudian dia menggerakkan tangannya untuk menerima serangan dari musuhnya itu. Melihat pemuda itu bangkit berdiri, maka musuhnya mengeluarkan ilmu yang tertinggi, ilmu pamungkas, untuk membinasakan dari si anak muda itu. Si anak muda itu kemudian menjulurkan kedua telapak tangannya ke depan, dan kemudian dia memejamkan mata dan memalingkan wajahnya. Dia seakan-akan pasrah dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan dia mengeluarkan sekuat tenaga sambil memalingkan muka dan memejamkan mata. Dan si musuh dengan melompat tinggi, lalu mengeluarkan ilmunya, dan kemudian menyerang menuju si anak pemuda itu. Maka kedua telapak dari dua orang itu pun bertemu. Namun sungguh luar biasa. Tiba-tiba musuhnya itu kemudian terlontar jauh ke depan dari si anak muda itu. Lalu kemudian si anak muda itu merasakan bahwa musuhnya itu jatuh. Dan kemudian dia membuka matanya dan melihat musuhnya itu menyeringai dan mengeluarkan darah. Dia kaget dan dia merasa kagum. Karena ternyata di detik-detik terakhir, dia mampu mengalahkan dengan kedua tangannya. Dia mampu mengalahkan musuh itu dengan kedua tangannya. Dia terkaget-kaget dan terkagum-kagum sambil melihat kedua telapak tangannya. Namun di tengah-tengah dia terkagum dan terkaget itu, dia merasakan ada sesuatu di belakang tubuhnya. Lalu kemudian dia berpaling melihat ke belakang. Dan ternyata dia melihat gurunya sedang duduk dan meletakkan kedua telapak tangannya di punggung anak muda itu untuk memberikan kekuatan. Ternyata anak pemuda itu mampu menang karena ada sang guru yang berada di belakangnya memberikan kekuatan kepadanya dan dia mampu mengalahkan musuh itu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun banyak menghadapi berbagai macam tantangan. Mungkin kita sampai merasa lelah, tubuh kita rasanya sampai tidak berdaya. Kita mungkin terjatuh. Namun dari kisah ini kita melihat, meskipun terjatuh, kita perlu bangkit lagi. Kita perlu terus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menopang hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Hal itulah yang oleh pemazmur ingin katakan di dalam Mazmur pasal 29 ayat ke-1 dan ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, "Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan." Dan di dalam ayat yang ke-11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sang pemazmur ingin mengatakan kepada kita, Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kepada kita. Dia Allah yang tidak pernah diam. Dia Allah yang senantiasa melihat dan memahami siapa kita. Dan di sini pemazmur menggambarkan kekuatan Tuhan itu seperti apa. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang tidak ada batasnya. Jika kita tidak mampu mengalahkan kekuatan alam, kehancuran yang disebabkan oleh alam,
manusia tidak mampu untuk mengatasinya. Manusia hanya mampu untuk memperbaiki apa yang sudah alam rusak dari akibat dari kekuatan alam itu. Manusia tidak mampu untuk dapat mengatasi. Namun di sini Tuhan melebihi kekuatannya dari alam yang tidak mampu manusia atasi itu. Tuhan suaranya mengguntur. Suara Tuhan itu menggetarkan bumi. Suara Tuhan itu menggetarkan gunung. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saudara kasih Tuhan, biarlah pada saat ini kesulitan kita hadapi, kita tetap terus melangkah berjalan. Lihatlah ke belakang, bukan karena kita lemah. Lihatlah ke belakang, bukan karena untuk melihat kekurangan kita. Lihatlah ke belakang untuk melihat penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan jalanilah kehidupan itu untuk menuju ke depan. Karena kekuatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di waktu lalu, kekuatan itu juga yang akan menopang kita untuk terus maju ke depan. Jangan pernah menyerah, tetap terus semangat. Tuhan memberkati. Salam Daily Wisdom. God bless you.